Selamat malam Bapak Ibu, sudah dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita diberikan kesempatan bersama-sama mengambil waktu untuk merefleksi kasih Tuhan, merenungkan kembali masa-masa menjelang kesengsaraan Kristus. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam masa kita merenungkan firman Tuhan, saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan Alkitab, atau mungkin bagi yang membutuhkan bisa mempersiapkan catatan untuk menuliskan perenungan Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini di dalam malam menjelang kesengsaraan Kristus, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah perenungan lilin Paskah atau Tenebre. Saudara, Tenebre sendiri mempunyai arti kegelapan atau bayang-bayang. Dalam ibadah ini kita akan bersama-sama merenungkan momen-momen kesengsaraan Kristus sampai kepada penyaliban Kristus. Yang menarik di dalam ibadah ini, saudara, ada 7 lilin yang terpasang, 6 berwarna ungu dan 1 berwarna putih. Warna ungu melambangkan penderitaan, kesakitan, penyesalan dan pertobatan. Dan warna putih, lilin ini melambangkan terang Kristus. Saya dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita akan bersama-sama merenungkan beberapa perikop Alkitab yang berbicara tentang masa-masa menjelang kesengsaraan Kristus sampai pada penyaliban. Setiap kali selesai perenungan, kita akan bersama-sama mematikan 1 lilin di dalam ibadah pada malam hari ini. Saya dikasihi Tuhan, kita rindu di dalam masa-masa kita merenungkan kasih Tuhan, dan melalui pemadaman lilin ini kita diingatkan akan kasih Tuhan yang besar. Betapa besarnya dosa kita, kegelapan dunia ini mengharuskan Yesus Kristus mati di kayu salib. Melalui perenungan malam ini dan pemadaman lilin pada malam hari ini, kita juga rindu kita punya kesempatan untuk kembali mengingat masa lalu kita, kegagalan-kegagalan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan hidup serupa dengan Kristus. Dalam kesempatan ini kita juga rindu punya kesempatan untuk boleh mengakui dosa kita, kesalahan kita, dan dengan jujur belajar untuk menyangkal diri. Saudara, biar Tuhan yang menolong setiap kita, melembutkan hati setiap kita untuk bersama-sama belajar dari perenungan bersama pada malam hari ini. Mari kita menyiapkan diri kita untuk bersama-sama merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Saudara, pada malam terakhir sebelum Yesus menderita sengsara dan disalib di Golgota, di malam itu dia mengadakan perjamuan dengan merendahkan hati, dengan membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Di malam yang sama, dia juga berdoa di Taman Getsemani, mempersiapkan diri untuk menjalani jalan penderitaan sebagai ketaatannya kepada kehendak Bapanya. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, memohon Tuhan Dia akan berbicara kepada kita, mengingatkan kita kembali akan kasih-Nya, dan menolong kita untuk boleh dengan jujur mengakui kesalahan dan dosa kita, mengakui keterbatasan kita, dan mohon Tuhan menolong kita lewat perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan malam hari ini. Kita bisa mengalami perubahan hidup seperti yang Tuhan mau. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 3 ayat 19, 1 ayat 10 sampai dengan 11. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, tolonglah setiap kami dalam kesempatan kami kembali bersama-sama merenungkan kasih Tuhan dan penderitaan Kristus yang begitu besar buat setiap kami. Kami sungguh rindu kesempatan ini menjadi momen bagi kami untuk mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan salib-Mu yang tiada ternilai bagi kehidupan kami. Di hatimu teruki namaku, di matamu
terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Meski terkadang kami masih terjatuh, meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dalam perikop yang pernah kita baca ini saudara. Pada malam hari itu Yesus mengadakan perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya. Di tengah-tengah perjamuan itu, di tengah murid-murid itu ada Yudas yang sebentar lagi akan menyerahkan dia. Di tengah-tengah mereka juga ada Petrus yang beberapa jam kemudian akan menyangkal dia. Yesus tahu di antara mereka ada Petrus, di antara mereka ada Yudas. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghakimi, tidak menghukum mereka. Sebaliknya, Yesus menanggalkan jubahnya. Dia membasuh kaki murid-murid itu satu persatu sebagai simbol penyucian, sebagai simbol pengudusan, sebagai simbol pengampunan, sebagai simbol kerelaan untuk berkorban dan melayani. Saya dikasihi Tuhan, dalam bagian itu Tuhan Yesus mengatakan tidak semua kamu bersih. Yudas tidak bersih hatinya. Petrus juga kotor hatinya. Demikian juga dengan murid-murid yang lain. Demikian juga dengan saudara dan saya.
Saya dikasihi Tuhan, malam hari ini mari kita bersama-sama mengambil waktu dan bersama-sama kembali merenungkan seberapa besar kita menyadari ketidakbersihan diri kita. Apakah kita selama ini merasa diri kita bersih karena kita rajin beribadah, rajin memberikan persembahan, rajin melayani, dan kita merasa diri kita layak di hadapan Tuhan? Apakah kita selama ini juga merasa diri kita lebih baik, lebih bersih daripada orang-orang di sekitar kita? Saudara, biarlah dengan jujur kita mengakui itu bersama-sama secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu kepada setiap kita untuk berdiam diri, untuk terbuka dan mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Allah Bapa kami, ampunilah dosa-dosa kami. Kalau selama ini kami merasa diri kami bersih, selama ini diri kami merasa diri kami baik, ampuni kami ya Tuhan. Sadarkan kami kalau tanpa Engkau mengampuni dosa-dosa kami, sesungguhnya kami tidak akan pernah bisa bersih. Mohon Tuhan sucikan kami, ampuni kami. Ampuni kami juga kalau selama ini kami merasa diri kami lebih bersih daripada sesama kami, sehingga kami menghakimi, sehingga kami merendahkan yang lain. Mohon Tuhan ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam masa-masa terakhir menjelang Yesus disalibkan, Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 12 sampai 17, ayat 34 sampai dengan 35, Yesus memberikan perintah baru itu kepada para murid. Saudara, apanya yang baru? Perintah untuk saling mengasihi sudah tercatat di dalam hukum Taurat. Saudara, perintah yang baru karena kualitasnya harus baru. Bukan hanya mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, tetapi mengasihi seperti Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi murid-muridnya. Saudara, mengasihi dengan kualitas yang baru, artinya rela mengasihi dan rela berkorban karena kasih. Rela merendahkan diri dengan mengorbankan harga diri, itulah mengasihi. Mengasihi menurut standar Yesus juga adalah mengutamakan kepentingan orang lain dengan berani mengorbankan kepentingan diri sendiri. Saya dikasihi Tuhan, tentu ini tidak mudah. Tetapi saudara, inilah perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dan Tuhan Yesus ingin kita lakukan sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya. Mengasihi sesama
Mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi mengasihi dengan tindakan yang nyata. Mengasihi bukan hanya dengan standar seperti mengasihi diri sendiri, tetapi mengasihi dengan berani berkorban bagi kepentingan orang lain. Mohon Tuhan yang menolong setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada malam hari ini ketika kita mengingat kembali kasih Yesus yang rela merendahkan diri, yang rela mengorbankan dirinya, mari kita bersama-sama memikirkan kembali, apakah selama ini kita sudah menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan sesama dalam tindakan yang nyata? Sudahkah kita mengasihi sesama kita dengan rela berkorban? Dan saudara, apakah selama ini kita sudah mau merendahkan diri kita? Atau kita justru dikenal sebagai orang yang selalu mau menang sendiri, susah untuk meminta maaf, dan susah untuk berkorban? Mohon Tuhan yang menolong setiap kita untuk bersama merenungkannya. Dan mohon Tuhan menolong kita untuk mengakui dan mengampuni dosa-dosa kita. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini kami belum berani untuk mengasihi dengan merendahkan hati, dengan berkorban, baik bagi Tuhan maupun bagi sesama kami. Mohon Tuhan yang mengampuni kami kalau selama ini kami selalu merasa ingin menang sendiri, sulit untuk mengakui kesalahan kami, sulit untuk merendahkan diri. Mohon Tuhan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, saudara, pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengadakan perjamuan untuk memecahkan roti.
dan menuangkan anggur. Markus 14 ayat 22 sampai dengan 24. Dalam bagian firman Tuhan ini Tuhan Yesus bukan hanya menjelaskan tentang makna roti dan anggur, bukan hanya berbicara tentang pencurahan tubuh dan darah anak domba, tetapi Tuhan Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri, kepada bagaimana dia harus mati dengan mengorbankan dirinya. Sudah dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan dan menunjukkan dengan jelas bagaimana dia harus mengorbankan dirinya, mengorbankan tubuhnya, darahnya, hidupnya yang berharga, miliknya yang paling berharga untuk menebus dosa-dosa manusia, orang-orang yang selama ini hidup memberontak kepadanya. Saya dikasih Tuhan, pertanyaannya, kalau Yesus rela memberikan miliknya yang paling berharga untuk orang-orang yang tidak tahu diri, bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara, ketika kita belajar memberi, ketika kita belajar melepaskan apa yang ada pada kita, mungkin itu yang paling berharga, itu mungkin yang paling kita suka. Tentu tidak mudah. Kenyataannya saudara, mudah bagi kita untuk memberi karena apa yang kita sudah tidak pakai. Kenyataannya mudah sekali bagi kita untuk memberikan apa yang kita sudah tidak butuhkan lagi. Mudah bagi kita untuk memberikan apa yang banyak, apa yang tersisa yang kita punya. Karena kita pikir daripada mubazir lebih baik diberikan. Mungkin kita juga berpikir, udahlah, udah hampir rusak, kasih aja. Atau saudara, kita memberikan apa yang sisa. Sudah dikasih Tuhan, tetapi Tuhan Yesus tidak memberikan apa yang sisa. Dia memberikan apa yang paling berharga, yaitu hidupnya sendiri. Sudah dikasih Tuhan, Yesus memberikan itu. Memberikan yang terbaik, memberikan yang paling penting, yang paling berharga dalam dirinya untuk setiap kita. Pada malam hari ini saudara, ketika kita bersama-sama memikirkan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, pemberian Tuhan yang begitu berharga yang telah Dia berikan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Bagaimanakah kita sebagai orang-orang yang sudah menerima pemberian dan pengorbanannya yang begitu berharga? Adakah milik kita yang berharga? Entah itu harta kita, kemampuan kita, kedudukan kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya yang rela kita gunakan, kita lepaskan, kita berikan untuk menolong atau menyelamatkan hidup orang lain. Saudara, mari kita bersama-sama memikirkannya pada malam hari ini. Bapa yang mengasihi kami, tolonglah kami, berikan kepada kami keberanian untuk melepaskan milik kami yang berharga. Milik yang mungkin paling kami suka. Bagi pekerjaanmu, bagi kemuliaanmu, bahkan bagi kepentingan
atau untuk keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mohon Tuhan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan yang keempat. Saudara, pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Yesus sempat memperingatkan Petrus dan Yudas. Petrus yang Yudas adalah orang yang dekat dan selalu bersama-sama dengan Yesus, mengalami suka dan duka bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Yesus tahu Yudas akan mengkhianatinya. Yesus tahu Petrus akan menyangkalnya. Saya dikasihi Tuhan, tetapi Yesus tidak mendendam. Sebaliknya Yesus mengingatkan Yudas dan Petrus supaya mereka tidak jatuh dalam dosa. Tetapi saudara, ketika Tuhan Yesus memperingatkan Yudas, hatinya sudah menjadi beku karena ambisinya dengan rencana gelapnya. Hati Petrus, saudara, menganggap atau mengabaikan nasihat Yesus itu, menyepelekannya karena rasa percaya dirinya yang besar. Dia sanggup menjadi murid yang baik. Saya dikasihi Tuhan, kegelapan merasuk hati mereka. Sehingga sekalipun Yesus memperingatkan mereka, Yudas maupun Petrus tidak tersadar, tidak tertegur sedikit pun. Saya dikasihi Tuhan, kegelapan juga bisa merasuk kehidupan kita. Tuhan Yesus yang sama juga akan mengingatkan kita, menegur kita secara lembut, berkali-kali, bukan hanya sekali, supaya kita bisa ingat, supaya kita sadar ketika kita mungkin melangkah di jalan yang salah, ketika kita mungkin melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi pertanyaannya, adakah kita punya hati yang terbuka untuk mendengar nasihat dan tegurannya dan berubah untuk hidup seperti yang Tuhan mau? Saudara, malam hari ini di masa-masa ini, saudara, mari kita mengambil waktu bersama-sama merenungkan dan memikirkan, adakah hal-hal dalam kehidupan kita yang saat ini sedang kita rencanakan atau ingin kita lakukan atau mungkin sedang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah saat ini kita mendengar, kita merasa Tuhan sedang mengingatkan kita, Tuhan sedang menegur kita karena kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu sabar kepada kami. Engkau senantiasa mengingatkan kami, menasihati kami ketika kami menyimpang dari jalan-Mu, ketika kami menyimpang dari kehendak-Mu. Ya Tuhan, berikan kepada kami hati yang lembut, hati yang peka, hati yang mau taat, mendengar teguran-Mu dan berubah seperti yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sudah dikasihi Tuhan, pada malam menjelang Yesus disalibkan, Tuhan Yesus juga bersama dengan murid-muridnya menuju ke Taman Getsemani. Sudah malam itu, di taman itu Yesus bergumul untuk belajar, untuk menerima dan belajar taat kepada kehendak Bapaknya. Tentu itu tidak mudah. Sudah dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita juga ada banyak permasalahan, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mungkin bergumul untuk belajar hidup taat, menghadapi setiap pergumulan permasalahan yang ada. Sudah ketika kesulitan, pergumulan dan masalah itu menghampiri kita, bagaimana respon kita? Apakah kita melarikan diri dari masalah itu? Ataukah kita bergumul sendiri dengan masalah itu? Atau kita mungkin menyalahkan orang lain karena masalah kita? Adakah di antara kita yang mungkin juga sudah mulai masa bodoh? Terserah gimana Tuhan, gimana aja maunya. Atau justru kita mencari Tuhan dan berdoa. Saya dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan yang tidak mudah, sekalipun dan di dalam kesendiriannya menghadapi tantangan yang tidak mudah, Yesus memberikan teladan. Cara yang paling baik dan paling benar, mencari dan bergumul dengan Allah Bapaknya sendiri. Menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Dan belajar taat untuk menerima kehendak Allah Bapaknya dalam kehidupannya. Saya dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Saudara, ada banyak tantangan dan pergumulan yang mungkin juga pada saat ini sedang kita hadapi. Doa yang mungkin belum terjawab, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita, masalah yang bertubi-tubi tidak pernah berhenti. Sudah ketika kita menghadapi permasalahan ini, mari kita bersama-sama merenungkan dan memikirkan apa yang kita lakukan pertama-tama ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan hidup ini. Apa yang biasanya kita lakukan ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup. Dan kedua, saudara, kapankah kita paling sering berdoa? Pada saat seperti apa dan kenapa pada waktu-waktu itu kita mengambil waktu untuk berdoa? Yang ketiga, ketika Tuhan menjawab tidak terhadap permohonan doa kita, bagaimana respon kita terhadap kehendak Tuhan? Mari kita merenungkannya. Berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya.
berserah pada Yesus dengan hati yang rendah. Ku buang semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami untuk belajar menyerahkan setiap hal, membicarakan semua hal yang terjadi dalam hidup kami hanya dengan Tuhan. Pertama-tama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, berikan kepada setiap kami untuk mau senantiasa ngomong-ngomong sama Tuhan, membawa semuanya dan menyelesaikan semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan berikan kepada kami hati yang lembut untuk mau taat, melakukan apa yang Tuhan mau dengan satu keyakinan bahwa rancangan Tuhan buat kami pasti itu yang terbaik. Mohon Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, Yudas dan Petrus sama-sama melukai hati Yesus di hari penangkapan dan penyaliban Yesus. Yudas ingin sekali Yesus memimpin revolusi orang-orang Yahudi untuk meruntuhkan pemerintahan Romawi. Dengan cara dia menjual Yesus kepada imam-imam, Yudas berharap supaya ketika Yesus diadili oleh Pilatus akan terjadi revolusi yang bisa meruntuhkan Romawi. Tetapi apa yang dibayangkan, apa yang dirancangkan ternyata tidak terjadi. Harapannya, rancangannya gagal. Petrus, saudara, karena ketakutan, karena dia ingin melindungi dan menyelamatkan dirinya, dia berbohong, menyangkal Yesus pada malam ketika itu. Dia lupa kalau dia pernah berseru dan pernah mengatakan bahwa sekalipun semua orang akan meninggalkan engkau, aku tidak akan. Saya dikasihi Tuhan, dalam keadaan terjepit dan kepepet, orang lain dikorbankan, janji kesetiaan diabaikan. Semua dilakukan demi keamanan, demi kenyamanan. Cari aman dan cari nyaman. Itulah yang dilakukan Yudas dan Petrus, yang membuat mereka mengkhianati Yesus. Saya dikasihi Tuhan, sangat berbeda dengan Yesus. Pada malam ketika serombongan tentara itu menyerbu Taman Getsemani, ada Yesus bersama murid-muridnya pada malam hari itu, saudara. Yesus dengan rela, dengan sadar menyodorkan dirinya, melindungi murid-muridnya. Dan dia dengan tegas mengatakan, akulah dia yang kamu cari. Tangkaplah aku dan biarkan mereka pergi. Saya dikasihi Tuhan, Yesus melindungi murid-muridnya. Yesus dalam keadaan terdesak tidak mengorbankan orang lain, tetapi dia mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain. Saya dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika kita mungkin juga pernah berada dalam posisi seperti Yudas dan Petrus. Ketika kita mungkin ditawar dalam keadaan terjepit, atau mungkin kita ditawarkan sebuah kesempatan, sebuah hal yang menguntungkan bagi kita. Tapi mungkin kita harus mengorbankan teman-teman kita. Tapi mungkin saudara kita harus mengabaikan janji kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara, apakah yang akan kita lakukan ketika kita berhadapan pada situasi yang seperti itu? Apakah kita suka cari aman dan nyaman dengan mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri, atau sebaliknya
kita berani mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Malam hari ini ketika kita bersama-sama merenungkan pengorbanan Yesus buat setiap kita, mari kita bersama-sama memikirkan kembali, kalau kita berada pada posisi yang terjepit, situasi yang tidak mudah, yang bisa menguntungkan, beranikah kita mengorbankan orang lain demi kepentingan kita? Atau sebaliknya, kita berani mengorbankan kepentingan atau diri kita demi kepentingan orang lain. Allah Bapa kami, ampuni kami kalau seringkali mungkin kami juga cari aman dan cari nyaman untuk kepentingan dan keselamatan diri kami. Ampuni kami ya Tuhan, berikan kami keberanian ya Tuhan untuk belajar seperti teladan Kristus sendiri yang rela mengorbankan diri bagi kepentingan dan keselamatan orang lain. Bahkan ya Tuhan, tolong kami sebagai orang-orang yang sudah menerima pengorbanan Kristus, kami juga belajar dan berani memberi diri kami untuk sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, karena kegelapan dosa dan ketidaksanggupan manusia untuk menanggung dan menyelesaikan masalah dosanya, Yesus harus mati di kayu salib. Salib sebuah hukuman yang menyakitkan. Salib sebuah hukuman yang mendatangkan penderitaan. Dan Yesus harus tergantung di sana untuk perlahan-lahan menuju kematian. Saya dikasih Tuhan di tengah rasa sakit, di tengah kesulitan untuk bernafas, di tengah penderitaan, sangat mudah dan untuk mungkin menggerutu, untuk marah, untuk berteriak-teriak. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengeluh ataupun marah kepada Bapaknya. Tuhan Yesus juga tidak mencak-mencak. Di dalam penderitaan yang paling sakit, justru Tuhan Yesus masih ingat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik itu para penjahat yang ada di samping kiri kanannya, baik itu ibunya, baik itu para tentara, dan demikian juga dengan saudara dan saya. Saya di tengah kesulitan, di tengah rasa sakit, di tengah penderitaan, di tengah begitu banyaknya masalah, di tengah kehilangan yang sedang kita alami dan kita hadapi, di tengah saat-saat kita merasa kita butuh diperhatikan, butuh untuk dikasihi, butuh untuk diingat, untuk dihibur. Saudara, adakah kita punya hati seperti Kristus yang masih bisa mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan punya hati yang bisa mengasihi
dan tetap peduli kepada sesama kita. Di malam ketika kita bersama-sama merenungkan kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang telah Dia korbankan di tengah rasa sakit, di tengah pergumulan, di tengah permasalahan dan ketakutan, Dia akan terpisah dengan Allah Bapanya. Mari kita juga bersama-sama merenungkan, bahkan mengambil komitmen untuk belajar hidup seperti Kristus. Dalam keadaan apapun tetap mengasihi Tuhan, percaya kepada pribadinya dan janjinya. Dalam keadaan apapun, mari kita juga belajar untuk bisa mengasihi dan mempedulikan sesama kita. Allah Bapa kami sungguh rindu ketika kami bersama-sama merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Yang sudah mengorbankan nyawa-Mu mati buat setiap kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu keadaan apapun yang harus kami hadapi. Konsekuensi apapun yang harus kami hadapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Berikan kepada kami iman untuk tetap mengasihi-Mu, tetap percaya kepada Engkau, pada Engkau secara pribadi sebagai Tuhan kami, penguasa dan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami juga ya Tuhan untuk punya hati seperti Engkau, berani mengasihi sesama kami dan mempedulikan sesama kami dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Mohon Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kepada kami kemampuan, karena di dalam kemanusiaan kami yang terbatas, sulit bagi kami untuk mengasihi, sulit bagi kami untuk berkorban, sulit bagi kami untuk peduli. Karena di dalam kemanusiaan kami lebih senang berfokus pada diri kami dan mengasihi diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya dikasihi Tuhan, karena gelapnya dosa, Yesus harus mati di kayu salib. Sudah dikasihi Tuhan, tetapi kematian Kristus bukanlah akhir dari segalanya. Terang Kristus tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Kematian Kristus bukan akhir segalanya. Karena Yesus pasti akan karena Yesus pasti bangkit. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdiri. Mari kita membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur untuk apa yang telah kita pelajari. Bagaimana kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saat ini bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sempurna Allah Bapa, penyertaan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Doa teduh. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita diberikan kesempatan bersama-sama untuk ambil waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saya percaya saudara-saudara diberkati oleh ibadah pada malam hari ini. Nah, besok pagi Bapak Ibu Saudara siapkan hati pukul 8 pagi di mana ada ibadah secara onsite di tempat ini bagi saudara-saudara yang sudah mendaftarkan diri, ataupun bagi saudara-saudara yang karena tidak dapat hadir boleh mengikuti ibadah secara online. Saudara, bagi saudara-saudara yang mau ikut perjamuan kudus, itu roti dan cawan sudah dibagikan. Nah, besok baik saudara yang ibadah di secara onsite di tempat ini ataupun secara online, mari semua siapkan hati dengan baik untuk boleh mengikuti ibadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan yang terutama lagi kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus. Sekianlah saudara-saudara sekalian, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih.